Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database-nya ya. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan Cube. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan sebelumnya ya. Nah, kita akan create new file seperti ini. Dan kita akan tutup lagi sidebar-nya. Nah, jadi Cube adalah perpanjangan dari group by clause ya. Jadi perintah group by ini bisa kita kelompokkan sebelumnya ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah pelajari terkait dengan kemungkinan pengelompokan. Nah, tapi kita masih bisa sederhanakan lagi dengan menggunakan cube. Nah, cube bisa lebih sederhana lagi, tapi cube itu kegunaannya untuk mendapatkan semua kombinasi dari pengelompokan yang kita definisikan. Contohnya di sini ya, kita memiliki kolom C1, C2, C3 dan ini agregat fungsinya bisa sum, bisa count, C4 dari sebuah table ataupun join table. Nah, di sini kita bisa group by, kita grup kelompokan berdasarkan cube-nya C1, C2, C3. Kalau di video sebelumnya kan kita harus definisikan satu-satu ya segala kemungkinannya. Nah, di sini ini lebih sederhana lagi. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan semua kemungkinan dari C1, C2, C3, maka tinggal kita tambahkan cube seperti ini perintah dasarnya. Oke, nah untuk latihan kita kali ini kita akan menggunakan view. Nah, nanti ini script ini saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Teman-teman bisa ambil. Kita tidak akan bahas dulu terkait dengan view-nya. Ini akan saya jalankan dulu. Kita akan buat. Oke, ini ada error. Nah, kalau error seperti ini, teman-teman ini alternya hapus saja ya. Alternya hapus, kemudian jalankan lagi. Nah, seperti ini ya, sudah jalan. Oke, untuk memastikan bahwa ini sudah jalan, teman-teman tinggal buka sidebar-nya. Di sini ada relation view. Tinggal di refresh. Nah, ini sudah kebentuk ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, sebagai contoh, kita akan coba gunakan dua buah kolom untuk sebagai grupnya ya. Saya akan select kategori. Nah, kemudian saya juga mau ambil customer. Nah, kemudian saya mau membuat agregatnya adalah sum, yaitu sales amount. Nah, kita akan membuat dari sales amount. Jadi kita memiliki dua buah grup ya, kategori dan customer. Nah, sekarang kita akan ambil dari view yang tadi kita buat, yaitu customer kategori sales ini ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan group by. Nah, kita tinggal sekarang tambahkan di sini ya. Kita mau nambahkan cube. Nah, cube-nya kita dari dua kolom. Kategori. Nah, yang atas ini kan kita gunakan kategori dan customer. Oke. Nah, setelah kita kelompokkan, kita lakukan pengurutan dengan order by. Nah, kita akan order by kategori. Ini nullsnya akan kita taruh di akhir ya, last. Kemudian ini choose customer, kita akan ambil juga nulls, kita akan taruh di akhir last. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan Ctrl E. Nah, lihat kita bisa mendapatkannya ya di sini. Ini kosong. Nah, ini jumlahnya di sini ditaruh, kemudian ini kosong, pengelompokannya kemudian ditaruh. Jadi ini item tiap komponennya, tiap kategorinya. Kemudian yang bawah ini adalah sumnya, dan di bagian akhir ini ada 15 nah, ini di bagian akhir ini totalnya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan data dari kemungkinan untuk dua kolom grup itu ya. Nah,
Sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin pengelompokannya itu hanya di kategorinya saja, tidak semuanya ya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan pemisahan cube-nya. Caranya, nah ini kan perintah dasarnya seperti ini. Ketika kita ingin pisahkan ya, misalkan yang kita inginkan ini hanya pengelompokan berdasarkan C1. Jadi kalau yang sebelumnya yang atas ini kan kita kelompokkan semua cube-nya ya. Nah, sekarang kita bisa yang C1-nya kita keluarkan, sedangkan yang duanya kita gabungkan. Nah, ini kita ingin misalkan menggunakan kubus parsial yang menghasilkan subtotal hanya untuk dimensi kategori produk. Nah, kita hanya ingin menginginkan kategori produk saja ini yang ada subtotalnya. Nah, kita bisa menggunakan cara pemisahan. Nah, kita contohkan ya. Kita akan ambil select. Nah, yang mau kita tampilkan sama kategori, kemudian customer. Nah, kemudian kita akan agregatnya sum ya. Sales amount. Nah, ini kita akan ambil dari customer kategori sales. Nah, gini kita akan group by. Nah, ini kategorinya kita keluarkan. Nah, kategori pisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian dari kategori ini kita buat cube. Nah, yang kita kasih cube itu hanya customer-nya saja. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita dapatkan grupnya, kita orderkan. Order by kategori. Nah, kemudian ininya customer. Karena nulnya yang ada subtotalnya hanya customer, jadi kita definisikan nullnya kelas ini hanya customer. Oke, kita coba jalankan. Ctrl E. Lihat, ini kita hanya mendapatkan 12 row, sedangkan yang tadi kita mendapatkan 15 row. Kita lihat di bagian akhir, lihat di sini ada pengelompokan untuk customernya ya. Nah, karena kita tidak butuhkan, ini kita hanya sekarang dapatkan 12 row saja. Lalu kita lihat di sini sudah ada subtotalnya. Nah, tapi di bagian akhir kalau kita cek, nah di sini tidak ada lagi ya. Nah, tidak ada lagi yang tadi ini ya untuk kategorinya, untuk customernya. Jadi kita hanya mendapatkan dari kategori saja. Oke, mungkin itu ya untuk cube. Jadi cube cukup sederhana. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui yang di video sebelumnya terkait dengan pengelompokan, nah ini lebih penyederhanaan saja. Jadi dengan menggunakan cube, scriptnya menjadi lebih simple, lebih sederhana. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.